Siang Bu Vita dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil bisnis kami, di perusahaan jasa yang bernama Suka Komersial Fotografi. Di sini ada rekan-rekan saya, yang pertama ada Leonardo Raka, kedua ada Maulana Lukman, ketiga saya sendiri Eliza Tricayani. Next. Pertama kita akan membahas latar belakang dari komersial fotografi Suka ini. Secara etimologi, fotografi ini berasal dari bahasa Inggris yakni fotografi. Kata fotografi diadaptasi dari bahasa Yunani, yakni photos yang berarti cahaya dan graphein yang berarti gambar atau menggambar. Nah, foto mampu memvisualisasikan sesuatu peristiwa atau kejadian dalam bentuk gambar. Nah, foto ini mampu menjelaskan makna karena foto ini dapat berbicara dengan caranya sendiri. Sebagai salah satu media komunikasi, fotografi bisa menyampaikan makna-makna dan pesan yang terekam dalam wujud bingkai foto. Nah, fungsi yang kedua itu ada fotografi berdasarkan tujuannya. Pertama, fotografi dapat berfungsi sebagai penerangan ketika digunakan untuk pemotretan, salah satu dokumen yang bertujuan untuk mendidik atau memungkinkan untuk mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, fotografi digunakan sebagai media informasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu. Yang ketiga, fotografi sebagai media penemuan karena kamera ini memiliki keunggulan daripada mata manusia. Maka dari itu digunakan untuk penemuan dalam lapangan penglihatan. Keempat, ada fotografi digunakan sebagai media pencatatan. Kelima, ada fotografi digunakan sebagai media hiburan karena sebagai sarana hiburan yang tak terbatas, yang bertujuan untuk memuas kebutuhan rohani manusia. Keenam, ada fotografi digunakan sebagai media mengungkapkan diri. Dengan gambar-gambar tersebut, manusia akan bisa mengutarakan pendapatnya mengenai jagat, perasaan, dan gagasan. Next. Oke, selanjutnya mengenai apa sih pentingnya company profile fotografi Suka ini. Memiliki sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat menguntungkan, namun juga memerlukan planning. Tentunya usaha keras juga agar bisa menjaga kestabilan ekonomi perusahaan. Nah, salah satu cara agar sebuah perusahaan itu memiliki kredibilitas yang tinggi, dan lebih dikenal di kalangan masyarakat luas adalah dengan mengiklankan profit, serta visi dan misi perusahaan. Dengan memperkenalkan perusahaan ke khalayak ramai, maka nama perusahaan dan jasa yang ditawarkan tentunya akan lebih mudah diingat oleh masyarakat. Salah satu cara untuk memperkenalkan nama dan jasa perusahaan ke khalayak ramai adalah dengan menggunakan company profile, yaitu company profile fotografi yang profesional. Next. Selanjutnya, jenis jasa apa sih perusahaan Suka Profile ini? Nah, Suka Komersial Fotografi ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fotografi, berbekal pengalaman selama 9 tahun, dan kami yakin bisa memenuhi kebutuhan kalian. Company Profile ini memiliki berbagai layanan fotografi yang telah kami lakukan, termasuk layanan untuk Company Profile Fotografi. Next. Oke, selanjutnya ada profil perusahaannya. Di sini ada a story behind the lens. Suka, yang dibaca suka, adalah adaptasi kata suka yang berasal dari bahasa Jawa Kramenggil yang memiliki arti mata atau bisa diartikan melihat. Dari pengertian tersebut, kami meletakkan tujuan untuk melihat lebih dalam tentang makna sebuah visual hingga kemudian menyajikan melalui fotografi konseptual. Semuanya dimulai pada tahun 2011, para pendiri ini disatukan dengan visi dan misi yang sama, yakni keinginan untuk membuat agensi fotografi komersil untuk hadir di pasar Indonesia. Next. Selanjutnya, apa sih yang menjadi target dalam advertising fotografi ini? Jadi tim profesional fotografi sudah paham terhadap strategi marketing ini.
menentukan target pasar sehingga tidak ada foto yang tidak terjual. Seperti memfoto apapun yang dirasa unik, memang memakan sedikit lebih banyak waktu, namun keuntungan akan didapatkan itu juga lebih banyak setelah melakukannya. Nah, seseorang yang telah profesional dan dari bidang fotografi akan paham jelas dengan strategi marketing ini dengan menentukan target pasar sehingga semua foto dapat terjual yang semua. Ada berbagai cara, menaikkan nilai pasar, salah satunya dengan membuat foto yang unik. Walaupun sedikit memakan banyak waktu, kami tahu jelas bagaimana pengambilan gambar yang baik, sehingga nantinya memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan akan banyak dicari orang. Nah, untuk fotografer yang ingin menggeluti bidang ini, maka buatlah sesimpel mungkin, jangan membuat peraturan dalam pengambilan gambar dengan hal yang sulit. Suka komersial fotografi ini paham jelas bagaimana mengatur cahaya tanpa merusak hasil dari foto. Next. Target. Next. Ya, selanjutnya akan saya ambil alih. Untuk target dan ukuran pasar dari Soka ini, untuk target sendiri kita akan menargetkan pasar fotografi ini dari anak-anak muda atau kalangan-kalangan muda yang ingin berfotoria bersama pasangannya, bersama teman-temannya, bersama kerabatnya, sampai sahabatnya, sampai dengan keluarga atau orang tua yang ingin mengabadikan kebersamaannya bersama keluarga atau bersama dengan teman-teman lainnya. Dan untuk ukuran pasarnya sendiri, kita pun dari skala menengah sampai skala menengah ke atas dengan mengingat harga dan kualitas foto kami sangat dijaga dan berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, yaitu weakness, uh, opportunities dan threats. Nah, kita mulai dari strength. Nah, strength sendiri itu ada komersial fotografi Indonesia adalah cara yang lebih cerdas untuk memasarkan bisnis Anda. Terlepas dari ungkapan jangan menilai buku dari sampulnya, namun manusia secara alami adalah makhluk visual, sehingga orang memiliki kecenderungan lebih tertarik melihat bentuk visual daripada teks atau audio. Itulah esensi dari fotografi komersial yang sesungguhnya, yaitu memvisualkan bisnis Anda. Apapun bisnis Anda, baik yang dijalankan secara offline maupun online, membutuhkan sarana promosi yang baik untuk memasarkan produk sekaligus meningkatkan reputasi bisnis Anda di pasar. Salah satu ide yang bagus untuk memasarkan produk Anda adalah menerjemahkannya secara visual, audio maupun audiovisual. Anda tentu juga tidak asing lagi dengan iklan berbentuk foto di majalah, banner, spanduk, baliho, dan media periklanan visual lainnya. Dari sinilah tugas komersial fotografi dimulai. Sebuah foto atau gambar yang menarik akan meningkatkan nilai promosi yang terkandung dalam media-media tersebut. Kedua yaitu weakness, kelemahannya. Nah, karena kita hanya bisa melayani Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kita tidak bisa menerima panggilan photoshoot keluar kota di luar Jabodetabek. Karena keterbatasan tim juga bila mana ingin melakukan photoshoot di luar studio kami, harus membooking dari jauh-jauh hari minimal 2 minggu sebelum melakukan photoshoot. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Lokasi foto kita yang strategis yang berada di daerah Galaksi Blok A7 nomor 11, yang dimana tempat itu tempat ramai pengunjung dari kalangan muda sampai keluarga. Di situ adalah jadi satu tempat pusat bagi kita untuk melakukan pemasaran terhadap jasa kita, itu jasa fotografi. Dan yang kedua, untuk tim kita juga menjangkau foto prewedding di tempat alam sesuai request customer. Yang ketiga itu home service untuk foto keluarga juga bisa kita sediakan. Yang ketiga itu threats atau ancaman. Nah, ancamannya sendiri itu hanya satu, yaitu mempunyai saingan fotografi yang memiliki kesamaan jasa yang kita buat dan memakai promosi yang sangat menarik atau lebih menarik dibandingkan kita. Nah, yang selanjutnya itu 4P, produk, harga, tempat, dan promosi. Kita mulai dari produk. Untuk produk jasa yang kami buat, yaitu produk jasa fotografi Soka, dengan kualitas foto yang bisa bersaing di antara para tim fotografer tempat lainnya,
Jasa kami sangat banyak pilihan cara fotonya, dari studio yang sudah kita sediakan sampai dengan home service dengan alat yang sudah kita sediakan, dan juga foto prewedding yang sudah kita sarankan yang paling bagus untuk customer kami. Nah, untuk harga yang ditetapkan oleh Soka Fotografi juga memiliki beberapa paket. Untuk list paketnya, yaitu foto studio 35 menit itu 75.000 yaitu foto sepuasnya, untuk home service 750.000 dan untuk foto prewedding 2 juta. Dan untuk tempatnya sendiri, untuk unsur tempat dalam menyebarkan jasa, Soka sendiri sudah memiliki gedung yang berada di daerah yang ramai yaitu Galaxy. Untuk tempat preweddingnya sendiri, kita mempunyai tempat rekomendasi alam yang berbeda dari fotografi lainnya dan tentu dengan pencahayaan yang bagus. Untuk promosi, kita juga mempromosikan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan juga platform media sosial lainnya. Dan kita akan membagikan promo-promo menarik dengan diskon dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada aspek pasar, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu permintaan, sasaran pasar, dan persaingan. Untuk permintaan pasar sendiri, kami di sini melihat bahwasannya dalam hal fotografi memiliki permintaan musiman, dalam artian bila mana ada kelulusan atau pernikahan saja ramai permintaan fotografinya. Di luar itu sudah pastikan permintaan pasar tidaklah ramai. Selanjutnya itu sasaran pasar. Untuk sasaran pasar kita sendiri, kita memiliki sasaran yaitu para keluarga, pasangan, dan kerabat yang ingin mengabadikan momen berharga mereka. Yang ketiga itu persaingan. Untuk persaingannya sendiri dalam dunia jasa fotografi ini sangatlah tinggi karena di jasa tempat lainnya memiliki persaingan kualitas dan terkadang persaingan mereka tidak sehat dengan cara menjelek-jelekan hasil produk foto kita yang sebetulnya itu bukan produk foto yang kita buat. Nah, yang terakhir dari saya adalah risiko jasa. Dan untuk risiko jasa sendiri, risiko jasa kami lumayan menantang karena untuk harga satu set kamera biasa untuk di studio kami dihargai dengan harga pas 500.000 juta. Dan untuk foto preweddingnya sendiri, kita memiliki kamera dengan lensa yang bagus untuk hasil yang lebih tajam dengan harga 15-16 juta. Dan untuk kamera di studio memiliki 2 unit kamera. Dan untuk kamera prewedding kita juga memiliki 2 kamera juga untuk mengabadikan di setiap sudut cara foto. Jadi untuk risiko jasa fotografi ini tidak main-main juga untuk masalah kerugian semisalkan kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, next selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya ada aspek SDM. Dari kami Sojasa sendiri itu aspek SDM ada 2, yaitu kami memiliki jumlah karyawan berjumlah 3 orang sebagai fotografer dan 2 orang sebagai admin. Terus yang kedua itu untuk gaji seorang fotografer sebesar 35% per project, sedangkan admin sebesar 15% per project. Nah, selanjutnya tuh ada aspek finansial. Nah, di sini tuh kita membuat target pemasukan sebulan. Nah, untuk target pemasukan sebulan tuh pertama dari foto studio. Nah, itu tuh target kita tuh untuk foto studio itu 120 jam. Dan karena dari harga yang kita buat tadi itu hitungannya 20 menit per 75.000 per 20 menit. Nah, sehingga totalnya tuh kalau 120 jam itu menjadi 27 juta. Nah, untuk home service itu kita ada 12 kali dengan total 9 juta dan foto prewedding 4 kali senilai 8 juta. Dan total target pemasukan sebulan tuh senilai 4. Nah, untuk rencana pengeluaran sebulan itu kita terbagi menjadi, yaitu yang pertama dari segi promosi. Yang pertama ada endorsement
dengan total sebesar 5 juta rupiah. Terus kedua kita iklan di total 700.000 dan kita juga iklan di TikTok dengan jumlah 1 juta dan juga di Instagram total 1.000. Dan untuk gaji karyawan seperti yang tadi saya bilang, gaji karyawan itu per project. Jadi dari target pemasukan kita, jadi gaji karyawan itu sebulan untuk 3 fotografer totalnya 15.400.000 dan 2 admin itu dengan total 6.600.000. Jadi rencana pengeluaran sebulan tuh senilai 29.500.000 rupiah. Nah, untuk rencana keuntungan, pemasukan dikurang pengeluaran itu 46 juta dikurang 29.500.000. Hasilnya tuh 16.500.000. Itu tuh keuntungan selama sebulan apabila rencana target kita memenuhi. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran kita tuh ada 2. Yang pertama tuh melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan agar kualitas jasa kami tetap terjaga. Terus yang ketiga juga ada ini, kita melakukan sebuah endorsement. Next. Nah, di sini kita sudah memasuki tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dari bisnis yang kita buat ini, jasa fotografer ini berawal dari peluang dari banyaknya startup yang bermunculan dan juga orang-orang yang ingin mengabadikan momen seperti kayak contoh wisuda. Jadi maka dari peluang tersebut kami membuka usaha dengan menyediakan jasa foto yang sangat estetik. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for attention.